Halo semuanya, kembali lagi di channel Aquasri Medan. Sudah lihat thumbnailnya? Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Tapi sebelum itu, klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info video-video tutorial dan tips putar aquascape. Nah, ada yang bilang aquascape itu kalau nggak ada alga nggak seru ya. Tapi ya nggak sebetulnya benar juga. Tapi kalau misalnya alganya udah kebanyakan, tentu udah nggak seru lagi. Nah, di sini kita mau sharing ada beberapa jenis alga yang sering kita temui di aquascape, penyebabnya apa, dan tentunya kita akan kasih solusinya. Oke, simak videonya sampai habis. Kita intro dulu. Oke, kita langsung aja ke yang pertama. Yang pertama itu ada hair alga. Jadi hair alga ini biasanya kita temui suka menempel pada tanaman. Nah, biasanya munculnya hair alga terjadi karena kondisi daun tanaman rusak atau stres akibat parameter air yang cenderung tidak stabil. Jadi kalau parameter air tidak stabil, tanaman akan cenderung memprogram enzim mereka untuk beradaptasi terus-menerus terhadap lingkungan baru. Nah, jadi daun lama itu digugurkan. Itulah yang menjadi sumber sampah organik dan amonia. Kemudian hal tersebut menjadi sinyal atau kesempatan buat alga untuk tumbuh dengan karbohidrat dan gula sebagai bahan makanan mereka yang dilepaskan dari daun yang gugur tadi. Jadi bisa disimpulkan penyebabnya antara lain itu yang pertama adalah tanaman yang tidak sehat, bisa jadi kekurangan nutrisi, CO2 tidak optimal, tanaman terlalu padat, parameter air tidak stabil, dan trimming atau pemangkasan tanaman yang berlebihan dan dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian penyebab keduanya itu bisa jadi menumpuknya daun-daun tanaman yang udah gugur dalam aquascape. Yang ketiga, lonjakan amonia akibat ada fauna yang udah mati tapi nggak kalian keluarkan dari aquascape kalian. Nah, kondisi air yang belum mature juga bisa, atau proses cycling yang belum sempurna, dan juga pemberian pakan yang terlalu berlebihan. Oke, kita masuk ke solusinya. Jadi solusinya itu bisa yang pertama, kalian trimming bagian atas daun yang masih bagus. Kemudian yang bagian bawah yang udah terinfeksi hair alga itu dibuang aja. Jadi istilahnya replant daun yang masih segar. Kemudian yang kedua, kalian bisa lakukan pergantian air rutin yang konsisten. Terus jangan lupa bersihkan juga daun-daun yang gugur. Yang ketiga, kalau misalnya tanaman terlalu sedikit tapi cahayanya lumayan gede, usahakan ada penambahan tanaman ke dalam aquascape kalian yang tingkat pertumbuhannya cepat. Jadi penyerapan nutrisi yang berlebih itu lebih balance di dalam tank kalian. Yang kedua ada brown alga. Nah, brown alga atau yang sering disebut dengan diatom ini penampakannya seperti bercak-bercak coklat pada daun, atau sering juga pada kaca akuarium. Jadi brown alga ini sangat wajar sekali ya terjadi pada awal-awal aquascape kalian tuh baru di setup. Biasanya 1 atau 2 minggu pertama. Biasanya akan hilang sendiri seiring dengan tank kalian yang udah mature tanpa ada penanganan lanjutan. Oke, penyebab umumnya biasanya bisa dari pasir silika juga atau jenis substrat yang kalian gunakan. Karena kita tahu bahwa silika itu ada kandungan zat silikatnya, itu yang memicu brown alga tumbuh dalam aquascape kalian. Oke, solusinya. Nah, solusinya kalian bisa masukkan beberapa jenis cleaning crew. Contohnya seperti udang hias, terus keong pemakan alga seperti keong tanduk, keong turbo, dan juga ikan-ikan alga eater seperti CAE, brass moth, dan lain-lain. Nah, ada juga pertanyaan, kalau misalnya tank kita udah mature tapi kenapa brown alga itu masih kadang-kadang mau muncul dalam aquascape? Oke, jadi itu bisa jadi juga kotoran yang numpuk pada substrat yang jenisnya silika ya. Nah, jadi kotoran-kotoran itu pas kalian lakukan WC, usahakan disipon dengan bersih. Oke, lanjut yang ketiga. Ada GSA. Nah, GSA atau green spot alga. Nah, GSA ini sama GDA beda ya. GDA itu green dust alga. GDA nanti kita bahas di poin berikutnya. Jadi GSA ini dia bentuknya seperti titik-titik hijau atau dia membentuk dot di kaca maupun di daun. Nah, biasanya ini agak susah dibersihkan atau di scrub sekalipun. Nah, sementara GDA lebih mudah. Cuman kalau GDA-nya udah lumayan tebal juga susah dibersihkan juga. Terus GSA biasanya untuk proses numbuhnya lebih lama.
sedangkan GDA itu lebih cepat. Oke, solusi untuk GSA, kalian bisa tambahkan unsur postpad di aquascape kalian, karena biasanya GSA ini juga salah satu indikator kalau aquascape kalian itu kekurangan zat postpad. Oh ya, untuk memenuhi unsur postpad, kalian bisa gunakan jenis pupuk cair Aqua Redline yang seri komplit yang udah kita bahas sebelumnya di video sebelumnya, maksud saya. Jangan yang N-Limits ya, karena N-Limits itu justru gak ada kandungan nitrogen sama fosfatnya sama sekali. Jadi ada teori bahwa memberikan cahaya yang tinggi pada anubias atau buce itu bisa picu GSA. Itu menurut saya nggak sepenuhnya benar juga ya, karena selama kalian bisa penuhi unsur-unsur yang berdasar di atas, kandungan fosfatnya stabil atau tanknya balance, itu GSA biasanya nggak muncul. Oke, yang keempat itu ada GDA. GDA ini bentuknya seperti lapisan hijau atau sering disebut dengan green wall biasanya. Nah, sering terlihat pada kaca-kaca akuarium atau berbatuan, biasanya di tema-tema Iwagumi itu ada juga. Nah, sebenarnya gampang dibersihkan, tapi kalau nggak segera diselesaikan masalah utamanya, GDA ini bisa tumbuh dengan sangat cepat. Apalagi cahaya kalian lumayan kuat, biasanya dalam sehari itu udah tumbuh kembali. Kalau breeder udang sih biasanya sih kita senang-senang aja ya, karena green dust alga itu bisa dibilang pakan alami untuk si udang hias. Tapi kalau di aquascape tentunya itu akan mengganggu view kita terhadap isi dari akuarium kita sendiri. Nah, biasanya GDA ini terjadi di akuarium yang suhunya relatif agak panas atau agak hangat. Terus tingkat cahaya yang lumayan highlight dan kadar nitrogen atau NO3 yang lumayan tinggi, biasanya itu di atas 10 ppm itu bisa picu green dust alga. Solusinya coba tingkatkan jumlah tanaman. Bisa juga dengan blackout selama 3 hari. Terus dosis pupuk cairnya itu jangan terlalu banyak, terutama pupuk cair yang mengandung nitrogen itu dikurangi. Nah, jadi di kasus GDA kalian bisa pakai pupuk cair yang nggak ada kandungan nitrogen atau fosfatnya, seperti yang Aqua Redline N-Limits tadi. GDA juga biasanya sering terjadi pada skipper yang menganut sistem EI atau estimative index. Jadi kan sistem EI itu kan kita dosingnya itu porsinya lumayan banyak dan water change-nya lumayan banyak di akhir pekan. Nah, itu biasanya GDA sering muncul di situ. Oke, kita masuk ke si pemeran utamanya, BBA, Blackbird Alga. Nah, jadi BBA ini preman paling bandel ya, biasanya paling disebelin sama para skipper. Nah, cuman kalau misalnya di Aquastream premannya si Dimas Pratama ini. Nah, ya memang kau premannya. Oke, jadi bentuknya seperti bulu-bulu hitam pendek, nggak keriting. Punya Dimas agak keriting. Kalau cowok tahu aja nih yang keriting-keriting ya. Oke, awalnya dia seperti bintik-bintik hitam dulu. Nah, biasanya sering numbuh di ujung-ujung daun tua atau daun lama. Pemicunya itu bisa dari detritus tank atau banyaknya sampah organik dalam aquascape. Kemudian fluktuasi CO2 atau CO2 yang tidak stabil. Kalau tanaman kalian sehat dan kondisi tank kalian kotor, terus CO2-nya nggak stabil, biasanya BBA tuh munculnya justru di kayu atau permukaan yang dialiri arus kencang, seperti lily pipe atau diffuser CO2 yang dekat dengan arus air. Oke, biasanya juga muncul pada tank non injeksi CO2, justru pada tank non injeksi CO2 ya, atau tank dengan injeksi CO2 tapi distribusi CO2-nya itu yang nggak optimal. Solusinya biasanya penggunaan ikan moli atau ikan SAE biasanya. Ya, meskipun kadang-kadang itu kurang relatif ya sebenarnya. Ya, kita di sini juga ada SAE. Gendut-gendut dia ya kan. Makan BBA. Hah? Makan BBA. Makan pelet. Jadi SAE ini sering kasusnya itu bukan makan BBA malah makan pelet dia ya. Jadi usahakan kalau kalian beli SAE itu jangan 1-2 ekor, kalau bisa ada koloninya. Jadi sebagian ada yang rajin, sebagian ya yang makan pelet udahlah makan pelet aja gitu ya, kasih senang aja gitu. Oke. Yang paling penting atur tingkat pencahayaan, kebersihan akuarium, terus filter disesuaikan dengan volume air gitu ya. Nah, optimalkan CO2 dalam aquascape kalian juga. Nah, itu dia
5 jenis alga yang sering kita temui pada aquascape, dan pada umumnya alga itu memiliki pemicu yang sama biasanya, yaitu lonjakan sampah organik dalam aquascape kalian, kemudian amonia, kemudian adanya fauna yang mati tapi dibiarin aja, terus filter yang tidak sesuai dengan volume air, tanaman yang stres, serta cahaya yang terlalu over. Nah jadi dan kadang-kadang kita sering temui juga ya bahwa yang disebut filter yang tidak sesuai dengan volume air, contohnya tank kalian itu ukurannya 90 cm tapi pakai kanisternya itu ukurannya 80 liter per jam atau 400 liter per jam, tentu itu udah pasti nggak proper ya. Nah kalau kalian ingin solusi tambahan pemakaian obat alga, di sini kita bisa rekomendasikan beberapa produk seperti dari ini Ajo Alga Away. Oke, atau ada dari Plantasia, Planta Clean. Nah, video ini tidak disponsori oleh Ajo maupun Plantasia ya. Jadi kalau Ajo nonton video ini, tolonglah Ajo. Plantasia udah, Bang. Hah? Plantasia udah. Oh, Plantasia udah ya. Oh, oke. Plantasia mantap Plantasia. Oke. Kemudian dikombinasikan dengan karbon cair bisa juga, seperti dari ini Ajo Carbon Plus. Nah, ataupun ini ada produk lokal dari apa ini? Merek Aquafit. Nah, Aquafit ini sering kita pakai ya, guys. Ini lumayan bagus juga. Jadi dia mengandung organik karbon dan algasida. Nah, algasida ini juga berfungsi untuk mencegah alga dalam aquascape kalian. Jadi ini produk lokal, harganya juga lebih terjangkau dibanding dengan Ajo. Tapi ya tentunya pasti ada perbedaan sedikit kualitas ya. Jadi kalau di sini kita kalau tanknya banyak kita pakai Ajo Carbon Plus ini ya lumayan terasa juga sih sebenarnya. Oke, tapi yang paling penting sumber penyebab utama alganya itu harus kalian atasi, karena kalau pemakaian obat terus-menerus itu juga jadinya nanti kejar mengejar. Jadi kena alga tarobat lagi, kena alga tarobat lagi. Jadi sumber utamanya juga harus di stop. Jadi alga yang sudah ada itu bisa lebih cepat bersih, teratasi. Oke, itu dia informasi singkat dari kita. Tetap belajar, jangan lupa like videonya kalau suka, share jika bermanfaat, dan subscribe. Semoga kita semua sehat selalu, amin. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. Terus bisa juga dengan kemudian direkomendasikan dengan karbon cair ya. Kombinasikan. Oh, dikombinasikan. Aku bilang apa tadi? Rekomendasi. Oh, rekomendasi.